Baiklah pemirsa, selamat siang kami YouTuber Tabligh Mitra Pendidikan. Kali ini kami tengah berada di SMA Negeri 9 Kota Cirebon yang dipimpin Kepala Sekolah Ibu Nining Mulyati SEMSI. Dan untuk lebih lengkapnya kami akan berbincang-bincang dengan guru bidang kurikulum beserta anak-anak siswa yang ada di sekolah SMA Negeri 9 Kota Cirebon, yaitu tentang persiapan tes semester ganjil tahun 2024. Mari kita saksikan. Inilah mereka. Oke Kang, selamat siang. Biasa kami YouTuber Tabligh Mitra Pendidikan ingin menanyakan tentang persiapan ya ujian semester ganjil yang ada di SMA Negeri 9 Kota Cirebon. Kang sebagai Wakasik bidang kurikulum muda. Baik, alhamdulillah tahun pelajaran 2024-2025 kami akan melaksanakan kegiatan penilaian sumatif akhir semester yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember sampai dengan 11 Desember. Persiapan sejauh ini alhamdulillah sudah mencapai 98%, baik anak-anak maupun kami dari panitia sudah mempersiapkan dengan baik. Tujuannya penilaian sumatif ini dapat mengukur pemahaman peserta didik terkait dengan materi-materi yang sudah diberikan Bapak Ibu guru. Kemudian juga dijadikan landasan untuk referensi pengambilan kebijakan-kebijakan terkait pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Terus apa bedanya sih untuk semester genap dan ganjil? Kalau semester genap untuk nomenklatur sendiri namanya PSAS, penilaian sumatif akhir semester. Untuk yang genap itu namanya penilaian sumatif akhir tahun, ya akhir tahun. Oh ini awal berarti ya, baru genap. Terus harapannya apa tuh? Harapannya peserta didik dapat mempersiapkan dengan baik dalam menghadapi ujian ini, menjaga kesehatan di tengah anomali cuaca, gitu. Kemudian juga mempersiapkan materinya, belajar kembali apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, diulang kembali sehingga pada pelaksanaannya PSAS menjadi lancar. Oke Kang, terima kasih penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kang, seperti biasa dari YouTuber Tabligh Mitra Pendidikan ingin menanyakan satu hal, yaitu tentang perpustakaan, yaitu tentang buku-buku buat anak-anak, apalagi sekarang mau menghadapi ujian ganjil ya. Gimana menurut Kang dengan buku-buku tersebut? Ya, tentang pengadaan buku sudah cukup lengkap ya untuk menunjang pembelajaran termasuk persiapan PSAS. Dan alhamdulillah juga buku-buku yang dibutuhkan untuk menunjang itu diberikan kepada para siswa. Masih ada nggak anak-anak yang begitu membutuhkan tapi buku nggak ada cara ini gimana mengcovernya? Oh, buku-buku udah terpenuhi. Jadi apapun ada itu. Ada lengkap, ya. Udah lengkap dan tidak ada keluhan dari siswa. Yang justru yang harus dibangkitkan itu bukan masalah bukunya, semangat siswa untuk membacanya. Gimana menurut Akang siswa-siswa? Nah ini dalam membaca ada pengaruh ya dengan medsos ya, dengan HP gitu. Jadi minat baca itu menurun, berkurang lah. Karena apa? Karena pengaruh dari HP atau medsos itu. Jadi tapi ya tidak apa-apa. Jadi pada intinya HP juga sebenarnya adalah bagian dari literasi. Hanya tinggal bagaimana guru mengarahkan penggunaan media HP
untuk arah ke membaca. Seperti contohnya saya sebagai guru bahasa selalu menggunakan HP itu untuk literasi digital. Ada Pak, terakhir harapannya apa nih? Harapan saya sebagai kepala perpus kepada para siswa, walaupun dengan semakin majunya teknologi, salah satunya adalah dengan medsos ya, saya ingin minat membaca itu tetap tumbuh dan meningkat. Jadi sekarang itu saya berpikir bagaimana caranya membangkitkan minat baca yang tinggi dari siswa, apakah melalui stimulan tertentu, misalnya apakah ada lomba, apakah ada semacam piagam, itu lagi dipikirkan supaya bangkit minat bacanya. Oke Kang, terima kasih penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dek, dari YouTuber Tabligh Mitra Pendidikan ingin menanyakan apa sih pentingnya dengan perpustakaan? Jadi ya pastinya di sini kita kan bisa membaca ya, kita bisa nyari-nyari referensi dari buku-buku yang ada di kampus buat jadi bahan pembelajaran kita. Terus bentar dek. Kita bisa kayak explore kayak novel gitu, baca-baca kayak gitu. Kita bisa ngambil pelajaran yang ada di perpustakaan, kayak misalkan pelajaran buat nanti lanjut ke kuliahan atau pelajaran sekolah-sekolah biasa. Di sini juga kan kita bisa cari referensi untuk kayak kita berpikir gitu sambil kayak baca buku di sini, karena kita lihat novel dan lain-lain. Kayak untuk cari referensi juga di sini, kayak kita juga bisa belajar di perpustakaan supaya fokus aja. Oke dek, sebagai ketua OSIS gimana nih untuk persiapan dalam menghadapi semester ganjil atau ujian akhir yang ada di SMA Negeri 9 Kota Cirebon? Silakan dek, jelaskan. Oke, sebagai salah satu upaya untuk persiapan ujian ini mungkin sudah menjadi rahasia umum ya. Salah satunya itu belajar mungkin seminggu sebelum ujian dilaksanakan gitu. Nah, kemudian juga kita mempersiapkan kayak tugas-tugas dituntaskan terlebih dahulu sebelum persiapan ujian. Kemudian akhir-akhir ini sedang adanya pengambilan kartu ujiannya lah ya. Ya, itu sih. Persiapan seperti apa sih secara materi? Oke, persiapannya secara materi itu seperti mungkin kita ke perpus ya untuk belajar gitu, dan juga mengulas kembali materi-materi yang ada. Terus kita ke guru mapelnya masing-masing untuk menuntaskan segala tugas-tugas yang belum gitu. Persiapannya seperti itu aja sih. Lalu untuk memprediksi soal atau materi yang bakal keluar dalam ujian tersebut gimana nih? Seperti mencari materi mempelajari lebih dalam lagi materi yang telah kita pelajari ya. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwasannya apa saja nih yang bakalan soal-soal yang bakalan keluar. Inti-intinya itu kita ambil terlebih dahulu, baru nanti kita search dari internet bisa, dari buku bisa. Nah, di situ kita mencari soal-soal yang telah ada sebelumnya. Secara umum yang paling sulit ya bagi materi-materi apa Neng? Bagi saya pribadi, untuk mata pelajaran yang sulit karena saya lumayan kesusahan dalam bidang berhitung, kemungkinan di matematika. Tapi untuk di bidang ekonomi, karena saya IPS ya, itu lumayan mudah karena gurunya juga humoris dan materinya pun emang lengkap kayak gitu. Dari pihak guru pun udah memberikan kisi-kisi, jadi kita dari murid-murid lebih mudah mempelajarinya, tinggal kayak mencari, oh guru kisi-kisinya ini, kita nyari kayak gitu. Jadi udah ada persiapan dari guru dan murid pun lebih mudah seperti itu. Harapannya apa nih? Harapannya untuk saya pribadi dan mewakili seluruh siswa-siswa SMA 9, harapan saya ya nilainya bagus ujiannya gitu kan ya. Mungkin dapat
ya lebih bagus lah dari sebelumnya, dari semester sebelumnya gitu, dapat meningkat setidaknya 1 nilai dari semester 1. Satu lagi, apa yang paling ditakuti dari hasil ini tes? Nilainya Iya, nilainya sih takut apa lebih rendah dari yang sebelumnya pas waktu semester 10 gitu. Karena kan itu bakalan berpengaruh sangat besar ya bagi nilai kita di raport gitu. Tapi optimis kan? optimis dong. Optimis sih karena Mengandalkan kisi-kisi itu Iya. udah alhamdulillah mudah banget teman-teman. terus juga mengandalkan ya internet yang ada gitu kan, kita bisa mencari sebelumnya soal-soal yang telah ada di ujian yang sebelumnya gitu, kakak kelas kita sebelumnya. Oke deh, Om mau nanya tentang persiapan kalian dalam tes ya ujian semester ya. Yuk, mangga, persiapannya gimana? Persiapannya ya pastinya saya ada belajar gitu untuk kedepannya untuk bisa lebih baik lagi gitu. Udah sih. Terus Anda gimana? Ya saya juga sih harus belajar sih dari sebelum-sebelumnya, Ini dari jangan minggu pergi. sebelumnya gitu. Terus gimana lagi tuh? Apa sih yang sulit di materi yang dalam ujian nanti, apa yang paling sulit menurut? Yang sulit di materi itu ketika guru ngejelasin itu kita tuh bukan nggak ngerti, nggak itu tuh nggak apa ya namanya, guru ngejelasin tuh terus kita nggak ngeliatin gitu, nggak mahamin itu baru. Jadi kita harus benar-benar memahami terus ngeliatin guru ngejelasin itu bagaimana. Depannya nih, Ya, persiapannya tuh kayak belajar banyakin banyak Pak. ayo Banyak Pahami materi gitu. Ya, Materi. materi. Apa lagi sih? Ya, pokoknya belajar lah. Kalau persiapan kita sih sebenarnya kita lebih ngulik lagi materi-materi sebelumnya yang guru kasih, terus sama pelajari materi kisi-kisi yang dikasih sama guru. Terus? Ya sama Tambahan. sih, kayak belajar aja apa, kayak misalnya kalau ada beberapa soal yang belum dikerjakan kayak dari Itu buat ya kan itu buat apa sih? Belajar kita juga kan, Belajar kalau kita misalkan siapa tahu muncul di ujian. Terus gimana dengan kaitan dengan perpustakaan sendiri? Kamu butuh nggak? Dengan keberadaan perpustakaan nih, Ya sangat membantu lah, kan banyak pelajaran-pelajaran di buku. seneng dah Jadi, membuat ya, di. seneng. Terus harapannya apa nih dalam nanti ujian ini? Harapannya mendapatkan nilai yang memuaskan, Memuaskan. lulus dengan sesuai waktunya. Jangan sampai diulangi ya. Ulangi lagi. Oke deh, makasih ya. Ayo. Demikianlah kami YouTuber Tabligh Pendidikan melaporkan dari SMA Negeri 9 Kota Cirebon.